Kemelintimu, kemelintimu, kau kemelindi sekali, songong dan sepak sekali, sepanjang hari. Aku kedap melihatmu saat kamu berulang mengecek lawanmu semena-mena. Ini beda Ganjar yang dulu dan sekarang soal hasil hitung cepat quick count. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada partai pengusung, pendukung, seluruh masyarakat dan relawan ya atas hasil quick count-nya. Tapi biasanya kalau quick count yang seperti ini kan ada yang nanti tidak setuju kan. Oh, jangan diklaim dulu lah kalau menang, tunggu real count. Maka saya ingin menyampaikan terima kasih. Ini artinya apakah nantinya Pak Ganjar akan mendeklarasikan secepatnya atau masih akan menunggu? Setidaknya deklarasinya ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap di mana satu kemenangan berdasarkan quick count. Yang kedua adalah apa yang ada di real count nanti. Maka apapun namanya deklarasinya ada deklarasi quick count dan deklarasi real count. Tadi kita sudah sampaikan melalui media, kita berdua menyampaikan kepada masyarakat. Yang menang itu sudah diketahui, sudah digariskan oleh Allah. Nah, tugas kita adalah membuktikan di TPS. Dan hari ini bukti itu secara hipotesis diberikan oleh para pollster, para surveyor, ya. Dan kemudian hasilnya keluar dalam bentuk quick count. Ganjar yang sekarang nggak mengakui quick count. Tapi sekali lagi prinsip kita akan nunggu keputusan dari KPU. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Saya belum melihat kekalahan yang ada adalah rekapnya yang belum ada adalah rekap. Karena ada yang menarik gitu ya. Hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya mampu. Ya. Bila kita lihat maka kita hati-hati, tidak perlu marah. Silakan ikuti proses kawan-kawan para pendukung Ganjar Mahfud. Percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya? Percaya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai politik pengusungnya yang berada di parlemen untuk menggunakan hak angket dalam melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pada pemilihan umum 2024. Ganjar menilai hal itu harus dilakukan karena ada dugaan kecurangan pemilu 2024 yang melibatkan banyak lembaga negara. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini berpendapat kecurangan pada pelaksanaan pemilihan presiden 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR karena terlepas apapun kepentingan politik dan dukungan pada pasangan calon tertentu. Ganjar juga menilai pemanggilan terhadap para penyelenggara pemilu untuk dimintai pertanggungjawaban adalah bentuk fungsi kontrol dari DPR. Kendati demikian, Ganjar menyadari bahwa paslon nomor urut 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR. Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ganjar menjelaskan dengan keterlibatan Partai Nasdem, PKS, PKB, serta PDIP dan P3, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diwujudkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. Menurut Ganjar, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional atau TPN pada 15 Februari 2024. Pada kesempatan itu, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai ucapan Mahfud MD bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK dapat memerintahkan pemilu untuk diulang jika menemukan adanya bukti terjadinya pelanggaran benar adanya. Mahfud disebut sudah berbicara sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan pengalamannya sebagai ex-ketua MK. Tak hanya pemilihan umum, pelaksanaan pemungutan suara ulang juga pernah terjadi pada lingkup pemilihan kepala daerah atau pilkada. Oleh karena itu, Hasto mengajak semua pihak menunggu berbagai upaya penelusuran untuk membuktikan kecurangan pemilu 2024. Dirinya enggan berspekulasi saat ini tentang diulangnya pemilu 2024, hanya saja Hasto membocorkan bisa saja dalam proses penelusuran itu akan terjadi kejutan. Namun dia tak menyebut bahwa kejutan yang dimaksud adalah pengulangan pemilu. Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD menegaskan penggugat sengketa pemilihan umum atau pemilu di MK tidak selalu pihak yang kalah. Menurut Mahfud, jika MK menemukan adanya bukti terjadinya pelanggaran, maka MK dapat mendiskualifikasi yang menang atau memerintahkan pemilu untuk diulang. Mahfud pun menyinggung sengketa pemilu ketika dirinya menjadi ketua MK. Ia menjelaskan saat itu MK menemukan bukti kecurangan pada proses pemilu. Dan bukti-bukti kecurangan tersebut, MK memiliki wewenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Oh, percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Kalau ada orang yang harus percaya quick count, salah satu yang paling depan adalah Ganjar. Kenapa? Karena dia pernah 2 kali jadi calon gubernur dan kesimpulan kemenangan ditentukan lewat quick count. Yang menang itu sudah diketahui, sudah digariskan oleh Allah. Dan tugas kita adalah membuktikan di TPS. Dan hari ini bukti itu secara hipotesis diberikan oleh para pollster, para surveyor, ya. Dan kemudian hasilnya keluar dalam bentuk quick count. Iya, selain Mas Ganjar juga Mas Anies. Mas Anies walaupun gubernur baru 1 kali, quick count-nya 2 kali loh, karena di Jakarta putaran pertama, putaran kedua. Lah dulu terima hasil quick count. Masa sekarang nggak terima dengan hasil quick count kan? Itu namanya aneh bin ajaib. Melihat kembangan angka exit polls yang menunjukkan perolehan suara yang cukup tinggi dan signifikan. Jadi pertanyaan saya, Anda percaya bahwa Mas Ganjar nggak percaya dengan quick count? Gimana? Jadi biasanya quick count itu langsung diterima sama yang menang. Kalau yang kalah pakai koma tunggu dulu. Nanti Iya. gitu ya. Oh, pakai koma, pakai tanda seru, tanda serunya 3. Sama yang kedua ya. Yang kedua begini. Sebetulnya kan suara Mas Ganjar itu sudah dijelaskan oleh saya dengan teori bejana berhubungan itu. Bahwa Ganjar dengan Prabowo itu perolehan suaranya sama. Ya, itu yang yang puas kepada Pak Jokowi. Ya. Gitu. Nah, kalau Pak Prabowo naik, Mas Ganjar turun gitu. Demikian pula sebaliknya. Nah, yang terjadi kan suaranya Prabowo naik, Ganjar makin turun. Tuh. Dan itulah yang terjadi dengan angka-angka ini kan. Survei sebelum ini kan angkanya berapa? 51 untuk Prabowo, 52 buat Prabowo. Ganjarnya masih berapa? 19-20 gitu kan. Tapi begitu kemudian Prabowo-nya sudah 59, maka Ganjar juga turun gitu loh. Jadi sebetulnya teori bejana berhubungan benar-benar terbukti di sini. Teorinya kan bisa dicek kan, bukan ujuk-ujuk kan. Kalau misalnya teori dikasih di belakang itu namanya klaim. Tapi kalau dari depan ini memang betul-betul rasional dan saintifik.